Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Ramdan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Sebaliknya bagaimana ini kabar Bu Lucy? Alhamdulillah baik Pak Ramdan. Aduh Pak Ramdan tambah kinclong aja nih. Oh gitu ya. Iya nih. Iya. Iya. Alhamdulillah ya Pak Ramdan ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih terlebih dahulu ya Pak Ramdan ya. Iya boleh. Baik. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee-nya ya Pak ya, dan bagaimana coachee tersebut berespon menanggapi pertanyaan dari Bapak Ramdan yang kece ini. Siap. Ya, lalu bagaimana coach ini tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari sebagai coach ya Pak ya. Nah, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu Bapak Ramdan, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak yaitu kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya Bu, insya Allah saya ini kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama itu mendengarkan aktif ya Bu ya, dan berikutnya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya, supaya nanti apa tujuannya, apa yang diinginkan coach itu benar-benar istilahnya sampai ketemu titik titik temu seperti itu Bu. Nah baik, Bapak Ramdan, pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin dikembangkan nih oleh Bapak Ramdan ketika proses coaching itu seperti apa Pak? Yang saya inginkan ya Bu ya, bahwa coach itu menemukan solusi Bu dari permasalahan-permasalahan, atau juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Mungkin seperti itu Bu. Baik, Bapak Ramdan sangat bagus ya. Demikian dulu ya Pak ya praobservasi kita kali ini. Silahkan Bapak Ramdan coaching terhadap coachingnya. Tetap semangat ya Pak ya, tetap semangat dan tetap ceria Bapak Ramdannya. Iya, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lucy, bagaimana kabarnya? Pak, namanya lupa ya. Saya Putri Pak Bu Lucy. Oh iya, saya masih tercengang sama ini ya Bu Lucy Pak. Putri. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya, sehat Pak? Makin Alhamdulillah. Bapak Ustadz. Alhamdulillah luar biasa Bu, luar biasa. Nah Pak, nggak jumpa nih, jadi Bapak lupa nama Pak Tukar ya. Nah itu makanya Bapak juga harus banyak berjumpa supaya tidak lupa seperti itu mungkin. Benar. Ya. Mohon maaf nih Pak, Bapak lagi sibuk nggak nih Pak?
saya ingin mendiskusikan beberapa permasalahan mungkin, atau ada yang ingin saya diskusikan gitu sama Bapak. Bisa Bapak mengeluarkan waktunya sebentar, Pak? Boleh Bu, boleh. Silakan aja Bu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga selalu berkah ya. Ini Pak, saya ingin mendiskusikan mengenai kesulitan saya atau problem saya nih dalam penerapan pembelajaran TIPEK TIPK di beberapa kelas. Pembelajaran ini itu berlangsung sangat baik Pak, bahkan di luar ekspektasi saya hasilnya. Namun di beberapa kelas yang lain itu sulit diterapkan pembelajaran TIPEK ini. TIPEK ini kan pembelajaran berbasis teknologi ya, karena menurut saya TIPEK ini itu sangat esensial banget jika kita terapkan di tingkat menengah atas. Karena anak-anak itu juga udah mandiri, dan ini sekarang ini yang zamannya serba teknologi, maka menurut Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa diduga anak sesuai dengan zamannya pada zaman. Nah, sekarang zamannya jangan saya ingin menjelaskan TIPEK itu, namun itu saya memiliki beberapa kendala tadi TIPEK itu. Iya. Oke Bu ya. Nah, yang pembelajaran TIPEK seperti apa ya Bu ya yang Ibu terapkan di kelas selama ini Bu? Saya sudah pernah coba nih Pak beberapa kali menerapkan pembelajaran menggunakan berbasis TIPEK tadi, yaitu dengan menggunakan aplikasi Canva untuk mengedit video. Iya. Awalnya saya ragu Pak untuk menerapkan Canva ini. Saya ragu apakah anak-anak bisa terlibat atau di ekspektasinya. Ternyata ada yang hasilnya juga ekspektasi saya yang sangat luar biasa, ada pun memang jauh gitu. Nah, salah satu materi yang saya terapkan itu di dalam bahasa Inggris yaitu prosedur teks dan juga descriptive text. Nah, seperti itu. Wah, Ibu luar biasa ya, Bu. Sangat luar biasa sekali Ibu, ini sudah bisa mengaplikasikan pembelajaran yaitu menggunakan Canva gitu ya, menggunakan Canva. Tapi kan alhamdulillah ya anak-anak sekarang itu sudah tidak asing lagi dengan hal-hal yang seperti itu ya Bu ya. Jadi akhirnya mungkin dari keseluruhan kira-kira ini berapa persen ini Bu ya yang sudah bisa gitu, 80% atau berapa persen? Kalau untuk sudah bisa, sih hampir 70% bisa Pak. Karena mereka juga pasti mengulik ya, pengen bahasa Inggris baru tahunya tinggi. Hanya saja mungkin hasilnya ada yang rapi dan dikemas dengan sangat baik, ada yang masih dengan kekurangan. Ada beberapa faktor penyebab anak-anak itu memiliki kendala dalam penerapan pembelajaran berbasis TIPEK ini. Yang pertama mungkin daya tariknya terhadap teknologi itu kurang mungkin mereka lebih suka dunia kreatif atau hiburan saja. Jadi ketika diterapkan di dalam belajar mereka tetap ada rasa malas. Kemudian kerja keras anaknya itu terhadap prosesnya juga mungkin malas-malasan yang tadi. Jadi mereka kadang ketika mendengar bahasa ini itu sudah tersugesti untuk malas, susah, sulit gitu, aku nggak bisa gitu, sehingga mereka iya betul. Yang kedua mungkin karena kurang pahamnya terhadap teknologi tadi. Nah, jadi dia malas, akhirnya mungkinnya seadanya aja. Bahkan mungkin mereka udah menyimpulkan, ya udah mungkin aku lebih baik mau langsung ke depan kelas daripada harus menggunakan Canva menjadi video. Padahal karena kan memenuhi gaya belajar ya kan tidak hanya estetik tapi juga ada audio dan visual. Itu Cuma sudah sesuai dengan itu namanya diferensiasi ya yang sekarang itu ya. Iya betul. Nah, saya itu sudah melakukan Pak mini riset saya itu di beberapa kelas, di beberapa jurusan yang sudah dari tahun kemarin sebetulnya ada terapi desain komunikasi visual di jurusan tersebut, di PKJ, teknik komputer jaringan dan DCID. Nah di sana ada hampir 90% hasilnya juga ekspektasi saya terlihat anak-anak luar biasa.
mereka bikin subtitle menggunakan bahasa Inggris. Pertama misalnya this assignment di bahasa Inggris kemudian to fulfill dan study assignment gitu. Jadi untuk tugas dari Ibu Putri dan untuk tugas bahasa Inggris itu oke untuk jurusan tertentu, apalagi di jurusan memang udah jurusannya emang mereka jurusannya desain ya Pak ya, desain jadi mereka emang luar biasa effortnya. Nah tapi untuk jurusan mesin kita yang mayoritasnya anaknya laki-laki dan mereka lebih suka apa ya namanya, lebih suka ke gaya belajarnya mungkin, dan jurusannya ke teknologi rekayasa seperti kita itu kan ke bongkar mobil, motor, terus mesin bubur kayak gitu. Nah mereka jadi effortnya kurang terhadap hal itu. Nah jadi hasilnya pun mereka hanya apa namanya tidak seluar ekspektasi kan, kayak itu gimana sih mau aja mengerjakan tugasnya gitu, malah ya mereka apa namanya berdiri direkam gitu saja tanpa ada edit video di modifikasi, padahal kan ini teknologi udah canggih nih gitu. Nah itu betul. Berarti luar biasa Bu ya, sudah bisa menyesuaikan intinya seperti itu. Jadi anak-anak menerima gitu ya hal baru yang inovasi yang diberikan sama Bu Putri. Nah ini berikutnya ya Bu ya, apakah Ibu ini sudah memiliki rencana aksi Bu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut Bu? Alhamdulillah sudah, kalau saya sudah merancang sih dengan teman-teman juga dalam komunitas. Saya memiliki rencana aksi ke depannya seperti ini. Yang pertama, saya akan membuat rencana pengajaran atau modul ajar atau di dalam sekarang di kurikulum Merdeka namanya modul ajar ya, dengan menyiapkan materi bagaimana cara membuat video. Setelah itu mereka akan ditugaskan secara mandiri, tentunya kita harus tetap mengajar sesuai kerjaan yang tadi. Jadi tetap kita di sela-sela pembelajaran kita sisipkan cara mengedit diri seperti apa, baik itu secara mandiri, di kelas ataupun prosesnya di luar kelas. Karena kan mereka juga pasti punya partner kan di luar kelas itu, teman yang tadi jurusannya dikasih, bantu dong teman-teman kamu untuk mengedit videonya, ajarin, atau kamu juga harus cari tahu gimana nih caranya, jangan disiapin aja gitu kan kita sebagai guru hanya memfasilitasi apa ya. Betul. Yang kedua, saya akan membuat rencana pembelajaran dengan seperti ini Pak. Jika pertemuan pertama saya menyampaikan materi bahasa Inggris dengan memperhatikan gaya belajar mereka. Yang pertama saya akan menayangkan PowerPoint, memutarkan video tentang contohnya descriptive text. Saya menjelaskan apa itu descriptive text, fungsi sosialnya, language-nya, bagaimana cara membuat descriptive text dulu secara kebahasa Inggrisan. Kemudian memberikan yang ke pertemuan berikutnya saya akan memberikan tugas secara mandiri atau berkelompok. Jadi di mana nanti kondisional ya Pak ya, untuk dapat memilih salah satu benda sesuai dengan jurusannya. Nah, terus di situ mereka harus membuat sebuah cerita tapi menggunakan bahasa Indonesia dulu. Nah, karena kenapa saya memilih untuk menentukannya sesuai benda di jurusannya, karena tadi kembali lagi ke kurikulum Merdeka bahwa bahasa Inggris pun harus sesuai esensial dengan jurusannya. Jadi kita tidak memilih anak itu membuat deskripsi yang tidak sesuai dengan tidak ada hubungan dengan jurusan, jadi tetap harus ada hubungannya dengan jurusan tersebut mereka ya. Kemudian pertemuan berikutnya teks tersebut diselesaikan teks bahasa Indonesia dulu, karena saya ingin tahu pemahaman mereka tentang deskripsi di dalam bahasa Indonesia. Nah setelah itu saya akan meminta mereka untuk mentranslate menggunakan bahasa Inggris sesuai. Nanti saya akan cek di sana sesuai tidak dengan grammarnya. Nah ketika mengenai teksnya sudah siap, maka pertemuan berikutnya saya akan mengecek cara dia membaca atau pronunciation-nya, karena kan bahasa Inggris takutnya mereka salah menyampaikan ya, seperti awas jadi hour itu ya. Iya. Yang kelima yaitu saya akan meminta anak untuk mengedit. Karena kan pertemuannya itu pas 1 minggu itu 4 jam pelajaran, jadi lama sekali anak bisa puas untuk mengedit video dalam aplikasi. Jadi saya membebaskan anak untuk menggunakan handphone untuk membuat video tersebut. Nah yang keenam,
saya akan memastikan anak untuk menyelesaikan tugas dulu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan meminta anak untuk mengupload video tersebut di sosial media, minimalnya di Instagram. Nah, Instagram mereka masing-masing, karena itu pasti punya kan sosial media untuk anak SMK. Nah, nanti mereka harus cek nama saya. Nah, nanti saya akan cek, ketika saya sudah like, berarti saya sudah nilai. Kalau saya belum like, berarti saya belum nilai tandanya. Jadi tidak boleh dihapus, karena mereka katanya insecure dengan tugasnya. Maka saya sudah like. Nah, ketika nanti sebagai reward, mana yang videonya sangat luar biasa, di luar ekspektasi saya, dan saya sangat menyukainya, dari mulai penilaian pronunciation dan sebagainya, maka saya akan repost video tersebut dengan nge-tag IG SMK atau IG sekolah. Maka dari sekolah nanti saya akan merepost lagi, jadi nanti di repost tuh di akun sekolah, itu sebagai apresiasi reward untuk anak-anak. Aduh, cukup luar biasa Bu ya. Saya perhatiin ini udah ini ya, apa namanya, udah sistematis itu Bu ya, dari awal sama dengan akhir. Tapi ini Bu, awas nih ya, ada yang terpenting daripada itu Bu, yaitu apa? Apakah Ibu ini sudah menyiapkan ini rubrik penilaiannya Bu ini? Iya Pak, tentu saja dong Pak, saya sudah merancang untuk penilaiannya. Yaitu yang pertama ada writing ya, karena di bahasa itu ada 4 skill yang harus dipenuhi oleh anak. Pertama listening, mendengarkan, writing menulis, reading membaca, speaking berbicara. Jadi untuk writing itu 50%. Nah di sana ada penilaian pertama capitalization, bagaimana dia cara menulis huruf besar dan kecil. Contohnya kata bahasanya, punctuation, tanda baca, dan juga vocabulary yang mereka pilih, kosakata ya. Dan kemudian untuk speaking itu juga 50%. Nah di situ saya akan menilai pronunciation, cara bacanya, vocabulary-nya betul tidak, dan intonasinya seperti apa. Juga yang terakhir adalah fluency, persiapan cara mereka berbicara terbata-bata atau dia lancar tanpa ada hambatan seperti jalan tol gitu kan, itu luar biasa. Iya, bagus. Luar biasa sekali ini ya, Bu Putri sudah bisa apa namanya menyusun rubrik-rubriknya. Ini kan apa namanya, rubrik ini adalah hal yang terpenting ya, jangan sampai kita apa namanya terlewatkan gitu ya Bu ya. Rangkaian kegiatannya Ibu ya, itu Ibu sudah yakini ya, dan akan memastikan ya Bu ya, rencana aksi ini akan berhasil diimplementasikan. Nah, seperti itu Bu. Mana Bu? Tentu Pak, saya optimis akan berhasil, dan tentunya saya nanti akan upload video-video yang sangat terbaik yang telah dibuat oleh anak-anak melalui akun sosial media tadi, agar menjadi reward tadi Pak. Itu sebagai apa namanya tanggung jawab saya, dan bukti kalau memang pembelajaran berbasis feedback ini sangat apa namanya support gitu untuk kemajuan anak di zaman sekarang. Iya, baik sekali Bu ya. Saya sudah tidak sabar nih ya, apa namanya praktik baik Ibu, dan saya yakini ya Ibu akan bertanggung jawab ya Bu ya, kesulitan pembelajaran yang Ibu rancang ini, yang membuat nanti suatu saat mempermudah atau membuka jalan ke yang lebih baik lagi, seperti itu Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Makasih ya Pak Ramdan ya, sudah mendengarkan diskusi dan sharing bersama saya, sudah mendengarkan, sudah apa namanya meluangkan waktu. Semoga berkah selalu ya Ustaz ya. Iya, sama-sama Bu, jangan ketakutan bola. Nah ini kan demi kemajuan kita. Kita ini kan seorang pengajar gitu. Kita itu apa namanya punya ilmu sedikit, harus berbagi gitu ya kepada orang-orang, supaya apa nanti itu apa namanya karena terutama anak itu, kalau istilahnya gurunya ini tidak jelas, yakinlah anaknya pun tidak akan jelas, seperti itu ya Bu. Mungkin tidak ada yang ini lagi ya Bu ya. Iya Pak, saya juga ini ada keperluan, maaf Pak, saya undur diri dulu. Saya pamit dulu ya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Iya, Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Ramdan. Assalamualaikum Pak Ramdan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Bu Lucy, ada apa ini Bu Lucy? Masya Allah, sungguh sangat. Tadi saya perhatikan ya Bapak ya, Bapak melakukan coaching terhadap Ibu Putri, sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasinya, dan Pak Ramdan sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Dan Iya, Bu, iya. coachingnya juga sangat antusias sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ramdan ini. Sungguh sangat luar biasa sekali ya Bapak ya. Alhamdulillah Bu. Namun di sini Bapak, mohon maaf, saya akan menanyakan beberapa hal. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Tadi Pak Ramdan kan melakukan coaching nih. Nah, apa Betul, saja betul. sih hal yang sudah dilakukan terkait indikator apa yang ingin dicapainya gitu Pak? Oh iya Bu. Alhamdulillah ya, saya sudah menggunakan alur tirta Bu ya. Iya. Tujuannya itu yang pertama ada identifikasi, terus lagi rencana, aksi, dan juga Betul. tanggung jawab. Sehingga saya sebagai coach di sini menggali pertanyaan-pertanyaan ke Caci ya Bu ya. Iya. Menggali kemampuannya dan Coach begitu ya Pak ya? Bukan coach mungkin. Ya coach ya betul, mampu menuangkan siap dalam permasalahannya seperti itu Bu. Seperti itu Bu. Emang betul ya Pak ya? Tadi saya perhatikan juga Bapak sudah menggali potensi apa nih yang ada di Koci gitu ya Pak, dan Kocinya juga sangat antusias sekali ya. Ini Ibu Putri ya Pak ya? Wah, Betul, ini Iya. betul ini. sangat luar biasa sekali ya Ibu Putri dan Pak Ramdan ini. Di sini Pak, proses coaching tadi betul sangat bagus, berjalan dengan baik pula. Proses alurnya sudah runtut ya Pak ya, sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan dengan baik, dan Bu Putrinya juga sangat antusias, sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu ya Pak ya. Sehingga coaching yang dilakukan atau yang dilaksanakan itu sudah melakukan prinsip coachingnya. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Pak Ramdan sebelum kita tutup ya Bapak ya. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Pak? Oh iya, ada kompetensi yang ingin saya capai itu Bu ya, yang lebih memahami lagi gitu, terutama proses tirta, sehingga Bu ya dapat melakukan coaching dengan baik lagi itu. Betul. Betul ya Pak ya. Karena kalau misalkan kita melakukan coaching tanpa alur tirta, seperti kita tidak merasakan masak tanpa garam gitu ya Pak ya. Seperti itu. Luar biasa, betul. Kayak hambar gitu ya Pak ya. Betul ya? Nah, itu. Iya. Betul. Kata anak muda mah begini Bu, Apa, kalau Pak? kita ada malam minggu itu seperti itu. Ya seperti itu lah Bu. Iya, Ya, betul. Kebetulan saya remaja yang baru menetas gitu ya Pak ya. Ya, betul. Iya Pak. Terima kasih untuk Pak Ramdan. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Pak Ramdan, yang telah dilakukan coaching kali ini bersama Ibu Putri, mampu memberikan pengalaman bagi Bapak dan mampu memberikan pengalaman bagi Ibu Putri sendiri, dan bisa membuat lebih baik lagi ke depannya ya Pak ya. Iya, Bu sih, ya sama-sama. Baik Bapak, saya undur diri, dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan ceria selalu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.